sahabat SRC. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah perangkat yang saya gunakan kemarin. Jadi di video sebelumnya tentang waspadalah gerak-gerik konsumen seperti ini. Nah, di situ banyak yang nanya ke saya melalui WhatsApp, Mas itu pakai CCTV apa? Nah, sebenarnya sebelumnya di toko saya sudah pasang CCTV yang model pakai DVR, jadi ada perangkatnya seperti CPU-nya DVR itu, terus dihubungkan ke 7 CCTV. Tapi ternyata setelah saya gunakan selama 2 tahun, banyak effort yang harus saya lakukan karena banyak kendala seperti kabelnya yang dikerokoti tikus, terus harddisknya yang bermasalah, terus sudut pandangnya yang kurang lebar. Jadi saya kemarin menemukan sebuah perangkat CCTV yang lumayan affordable. Jadi dia berdiri sendiri, tidak perlu DVR. Jadi serinya seperti IP kamera. Jadi IP kamera itu dia harus syaratnya adalah connect ke WiFi. Jadi dia connect ke WiFi, terus di situ ada memory card penyimpanannya yang bisa menyimpan up to 128 GB. Nah, tapi yang di tempat saya coba itu saya pasangkan 64 GB. Nah, untuk 64 GB itu bisa mengcover selama 8 hari. Jadi lumayan. Per kamera itu 1 memory card. Jadi kalau kita pasang 4 kamera ya berarti kita butuh 4 memory card di dalamnya. Untuk barangnya seperti apa kita bisa cek di unboxingnya setelah ini. Ya, ini dia barangnya, saya dapat dari JDID, sudah saya buka. Nah, untuk harganya sendiri kemarin saya dapat promo plus ongkos kirimnya jadi 383.400. Ini saya dapat dari JDID. Jadi barang Bardi ini dia sering sekali ada promo di JDID. Jadi sering pantau aja. Soalnya kalau di luar dari JDID lebih mahal sedikit harganya daripada kalau kita beli di JDID. Terus kalau di JDID pun juga dia free ongkir. Ya, jadi lumayan lah ya untuk mengurangi budget CCTV yang affordable buat kita. Nah, untuk kemasannya sendiri seperti ini, Smart IP kamera ODR IPC STC dari bardi.co.id. Saya pakai yang untuk outdoor, jadi ada beberapa pilihan CCTV di Bardi, cuman saya kali ini pakai yang outdoor. Kemasannya seperti ini. Kita akan buka. Oke, paket penjualannya seperti ini. Jadi di sini ada user guide-nya, user manual guide-nya. Nah, bisa kita lihat nanti cara-caranya. Kita akan record juga nanti. Di sini kita dapat adapter. Jadi kamera ini pasti akan colok ke supply power selama dia berjalan. Terus di sini juga ada perangkatnya sendiri. Nah, ini dia kameranya. Simple, warna hitam. Di sini kita bisa lihat di ini isinya adalah tombol reset dan tempat untuk micro SD card-nya untuk penyimpanannya. Di sini dia sudah menyediakan kabel yang lumayan panjang. Kemarin saya ukur sekitar total itu hampir 3-5 meter. Jadi bisa ditaruh di tempat yang cukup jauh dari colokan. Di sini juga
sudah disiapkan Allen key, kunci L ya, sama skrup dan fishernya untuk pemasangan di tembok. Itu aja sih. Jadi kelengkapannya satu unit kamera, adapter, dan peralatan untuk masang. Nah, di sini kita bisa lihat untuk user guide-nya, spesifikasinya. Ya, Full HD, bisa HD 1080p. Dia syaratnya harus pakai koneksi internet. Jadi dia terhubung dengan aplikasi. Jadi kita bisa download aplikasinya. Dia nanti pakai aplikasi namanya Smart Life. Nah, setelah terpasang di device kita, jadi dia sudah terinstall di aplikasi Smart Life-nya. Jadi kita bisa cek di aplikasinya. Nah, tampilan aplikasinya akan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan berapa kamera yang sudah terpasang dan disinkronize ke akun kita. Jadi kita bisa cek. Di sini saya sudah pasang 2 kamera. Kita cek kamera yang saya pasang di toko. Nah, ini kamera pertama yang saya pasang di toko. Jadi sudut pandangnya bisa kita lihat. Sudut pandangnya itu sangat luas sekali. Lebar toko saya adalah 7 meter. Jadi dari tembok pinggir sampai pinggir kanan ke kiri itu semua terpantau. Jadi view angle-nya untuk kamera ini sangat luas sekali. Bisa kita lihat view angle-nya itu sangat luas sekali, bisa sampai seluas ini. Lumayan, jadi untuk pemenuhan kebutuhannya tidak perlu banyak-banyak. Jadi kemungkinan untuk toko seperti ini hanya butuh dua kamera untuk di dalam toko dan 1 kamera untuk di luar toko. 3 kamera itu cukup. Budgetnya tadi untuk kameranya sendiri 383.000, memory cardnya saya dapat 100.000, jadi totalnya 480-an ribu lah. Itu untuk 1 kamera. Jadi untuk 3 kamera kita bisa dapat dengan harga 1.200.000. Itu sudah sangat affordable sekali dibanding dengan kita memasang perangkat CCTV dengan DVR. Saya kemarin pasang CCTV dengan DVR itu untuk 7 kamera saya habiskan dana sekitar 8 juta. Jadi ya jauh sekali perbedaannya. Terus penggunaannya juga lebih mudah yang pakai Bardi ini. Nah, menunya seperti ini. Di sini ada screenshot. Di screenshot ini untuk kalau kita pengen ngambil foto, nanti akan ada di penyimpanannya. Dan di sini ada untuk speaknya itu kita bisa ngomong ke kamera yang ada di sana, kita ngomong dari manapun. Jadi misalkan kita di luar kota, terus ada sesuatu yang kita lihat di CCTV, kita bisa memperingatkan dengan ngobrol. Kita bisa manggil karyawan kita yang ada di toko. Record ini kebutuhan untuk kita merecord footage yang ada sudah tersimpan di memory card. Nah, untuk playbacknya ini digunakan untuk jadi kita bisa lihat rekaman dari tanggal berapa. Jadi saya kemarin masang kamera pertama ini tanggal 14 September. Jadi setelah 14 September ini di-record, jadi kapasitas untuk 64 GB itu hanya bisa merekod sepanjang 8 hari. Jadi ketika ini sudah kapasitasnya habis, dia akan menghapus tanggal hari yang pertama dan ditimpa dengan rekaman berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sekarang kan tanggal 25, kita lihat record di tanggal 18 itu masih bisa. Jadi kita bisa trace ke belakang. Nah, untuk kecepatannya sendiri ini tergantung dengan kecepatan internet dan bacaan dari memory cardnya. Kalau kita pakai memory card yang bagus, istilahnya yang
kelas 10 misalkan, itu akan pembacaannya akan jauh lebih cepat. Tapi menurut saya untuk penggunaan di kamera ini dengan memory card biasa yang harga 100.000 untuk 64 GB ini sudah sangat cukup. Nggak perlu kita yang terlalu menghabiskan biaya banyak untuk speed memory cardnya. Kebutuhannya hanya untuk penyimpanan saja, kita nggak perlu menginstal aplikasi apapun di sana. Tinggal kecepatan ini hanya masalah kecepatan pembacaan dari video yang sudah direkam di memory card tersebut saja. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau pagi hari, malam hari, dia settingannya bisa full HD dan SD. Jadi tapi saya sarankan recordnya di HD saja 1080p. Kualitasnya kalau menurut saya sangat bagus sekali untuk kelas CCTV. Cukup cerah. Nah, ini diambil jam 6 sore ya. Jam 6 sore dimana kita pakai penerangan lampu toko. Tampilannya seperti ini. Kalau di pagi hari tampilannya akan seperti ini. Nah, ini masih sangat cukup untuk kelas CCTV dengan harga 400-an. Nah, dia juga dilengkapi dengan infrared. Jadi kalau lampu toko itu mati, dia akan switch ke mode pandang infrared. Jadi infrarednya, jadi kalaupun lampunya tidak nyala, dia bisa tampilannya seperti ini. Kita tetap bisa memantau ketika lampu padam. Itu aja. Dan di sini mereka juga menyediakan cloud. Jadi cloud ini tempat penyimpanan di internet ya, tapi dia harus berbayar. Nah, saya tunjukkan di sini penggunaannya adalah di storage setting. Saya pakai memory card yang 64 GB, tulisannya sih 64, cuman ternyata total kapasitinya hanya 59,10 GB saja. Terus setelah digunakan, dia pasti akan nandon free capacity itu 0,6 GB. Selebihnya digunakan untuk recording. Dan itu akan selalu menimpa rekaman dia di hari yang pertama. Jadi kalau dilihat tanggalnya, dia akan, saya pasang tanggal 14, ketika sudah habis kapasitasnya, dia tanggal 14-nya akan ditindas. Begitu juga selanjutnya 15, 16, 17 ini sudah ditindas. Yang ada rekamannya yang angkanya nyala 18, 19, 20, 21, 22. Yang penggunaannya sangat relatif mudah sekali. Kalau kita pasang beberapa kamera, ya akan muncul berapa kamera yang terpasang di device kita. Kayak ini tadi kan saya baru masang yang baru tadi ya, belum saya pasang. Rencananya akan saya pasang di luar toko. Nanti kapan-kapan akan saya tampilkan juga bagaimana hasilnya. Ini tampilannya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, kita tingkatkan aware kita di toko SRJ-nya agar ya paling enggak kita lebih merasa lebih aman saja di toko. Sekian, terima kasih.